Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua FKSMM, yaitu Bapak Muhammad Hendro SPDI, dan juga BKM Al-Hijrah, BKM Al-Hijrah, Bapak Hamid Hendro SOSI, dan seluruh jamaah ayah bunda sekalian, orang tua saya, para alim ulama, para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Budi Awan Sitorus, yang namanya Sitorus Bongjo. Bata. Langka. Saya memang namanya Sitorus, tapi saya tinggal di lingkungan Jawa. Ayah saya sejak kecil diasuh oleh orang Jawa. Ibu saya mualaf, marganya Siap Kuli. Dari kecil juga kawan-kawannya sama orang Jawa. Ibu saya lah yang satu-satunya anak dari opung saya yang tak pandai bahasa Batak, bisanya bahasa Jawa. Di rumah orang tua saya dua-dua bahasa Jawa. Jadi kula isoe basa Jawa. Wajahku menyesuaikan. Kata orang wajah saya nggak mirip orang Batak. Wajah saya mirip orang Barat. Batak kami. Saya tinggal di Jalan Jangka nomor 58 Senti Barat, Medan Berpisah. Jadi kalau masuk Jalan Jangka ada pajak Jalan Jangka, lewat itu ada rumah bertingkat, rumah mewah, paling mewah. Di bawahnya ada 6 mobil mewah berjejer. Saya sebelahnya. Untuk nandai aja, kalau sudah di rumah mewah bertingkat, di bawahnya berjejer mobil mewah-mewah macam Solo, nah, saya sebelah rumah mewah, rumah saya. Nah, saya kuliah S1, S2, S3-nya itu di bidang akidah dan tasawuf. Yang akidah dan tasawuf. Makanya bincang-bincang kita selama kita nggak jauh-jauh. Alhamdulillah, saya sudah menikah dan istri sudah 4. Bu, istri 4. Biasanya kalau saya sebut istri 4, bisa terkejut. Ini enggak ya? Biasa. Istri 4, anaknya
Siapa yang 4 cukup? Istri cukup? Cukup? 4. Kalau bapak-bapak cukup 4, ibunya 1. Insyaallah istri cukup 1 kecuali takdirnya. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Islam itu adalah agama yang paling tinggi. La yu'la alaihi. Tidak ada yang paling tinggi kecuali Islam. Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Agama Islam itu agama yang paling mulia, paling tinggi, paling benar di sisi Allah. Dan Islam itu adalah agama para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama itu adalah Islam. Dan nanti di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Islam dengan panggilan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kadang-kadang justru keindahan, kemuliaan, kehebatan, kebenaran Islam itu sendiri yang merusak adalah umat Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubul muslimin. Kehebatan Islam yang menutupi, yang membuat tak nampak itu justru kebanyakan orang-orang Islam itu sendiri. Maka pada hari ini saya akan bahas tentang bagaimana supaya Islam itu terlihat indah, ya, bukan hanya di hadapan orang-orang Muslim, tapi juga di hadapan orang-orang non-Muslim. Yang pertama, agar Islam itu kokoh, agar Islam itu indah, agar Islam itu jaya, agar Islam itu kembali bangkit, yang pertama kita harus tanamkan ke dalam hati kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, salimul aqidah. Akidah yang selamat, akidah yang kokoh. Persoalan umat Islam sekarang ini adalah masalah terbesar adalah problemnya adalah akidah. Akidah itu adalah ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tali, hablum minallah, ada hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki kedekatan kepada Allah, ikatan kepada Allah, hubungan kepada Allah, maka Allah jamin dua. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang istiqomah hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak pernah takut menghadapi hidup ini dan tidak pernah sedih menghadapi hidup ini. Takut itu karena masa depan. Jadi ada rasa takut itu muncul karena ada masa depan yang masih dikhawatirkan. Kamu kenapa mau belum nikah? Takut Ustaz tak bisa biayai istri. Jadi kalau ada orang yang tak nikah udah tua, itu akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena yang dipikirkan bagaimana saya kasih makan anak, bagaimana saya makan istri, mau dikasih makan apa Pak Ustaz? Memangnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita yang kasih makan? Bukan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kata Allah. Kami yang kasih rezeki kalian dan juga anak-anak kalian, bukan kamu yang kasih rezeki. Kalau kau menikah, kami yang kasih rezeki. Allah bilang nikahlah engkau maka engkau akan kaya. Wa iyyakumul fuqara yughnikum min fadli. Kalau kamu takut miskin gara-gara menikah, nanti setelah menikah aku kayakan kamu. Itu jaminan Allah. Apa yang membuat rasa takut adalah ketika hati dan berdosa. Pak, kenapa kok Bapak sogok pula supaya anak Bapak lulus PNS? Iya lah Ustaz, kalau nggak pengen sogok, macam mana bisa lulus? Rasa khawatir, rasa. Penyebab banyaknya orang berbuat maksiat dan berbuat dosa adalah rasa khawatir, rasa. Kenapa kamu mencuri? Kalau nggak mencuri kan cuma mau makan saja.
Kenapa kamu kok korupsi? Macam mana Ustaz kalau nggak korupsi kapan kaya? Ada rasa khawatir. Nah, orang yang memiliki rasa takut ini biasanya adalah orang yang tidak memiliki ikatan dengan Allah. Orang yang memiliki ikatan dengan Allah, hubungan dengan Allah, maka pada khauf. Nggak ada rasa takut apapun terhadap masa depan. Kenapa? Rezeki sudah dijamin. Ada orang jualan di tempat yang mungkin menurut logika kita nggak masuk akal. Ini jualan di tempat yang orang jarang lewat, nggak strategis tempatnya. Pokoknya kalau dilihat tempatnya nggak cocok untuk jual. Ada yang tanya, kenapa kamu kok jualan di sini? Apa laku? Apa dia bilang? Orang yang datang ke tempat saya ini, kalau itu rezeki saya, pasti Allah akan datang. Tapi kalau saya berada di tempat yang strategis sekalipun, kalau bukan rezeki saya, pasti Allah akan datang. Saya jualan di sini bukan karena saya ingin orang datang segala macam, tapi saya jualan di sini untuk ikhtiar saya bahwa rezeki itu datang melalui usaha dan ikhtiar. Tanpa ikhtiar mungkin Allah Subhanahu wa taala akan tahan rezeki saya. Dengan ikhtiar inilah Allah akan datangkan rezeki saya dari tempat di mana yang Allah. Ikatan dengan Allah. Sehingga orang-orang yang punya ikatan dengan Allah ini, maka mereka tidak ada harapan lain kecuali harapan kepada Allah. Tidak ada sandaran lain kecuali sandaran kepada Allah. Bunda yang di belakang, kenapa kok enak kali sandaran di tembok? Kenapa ya? Pelan-pelan matanya kriuk. Kenapa kok enak sandaran di tembok? Di dinding itu? Karena kita yakin dindingnya kuat, betul kan? Coba kalau begitu sandaran bunyi dindingnya, ada muncul rasa takut, rasa khawatir. Takut apa? Takut begitu disandari roboh. Kenapa manusia memiliki rasa takut, khawatir, cemas, stres? Karena salah sandaran. Yang disandari adalah pangkat, yang disandari adalah jabatan, yang disandari adalah harta kekayaan, yang disandari adalah keluarganya. Begitu sandaran-sandarannya itu hilang, maka dia goyah. Dia sudah menikah 15 tahun, belum dapat anak. Kemudian ada yang bilang, kalau kamu mau dapat anak, itu ada berobat di sana. Udah banyak yang berhasil. Berapa bayarnya? 1 miliar. Dia jual sawahnya, dia jual rumahnya, dia jual untuk mendapatkan seorang anak. Dia bayar 1 miliar. Dijamin anaknya lahir. Lahirlah sama anak. 1 miliar. Anak mahal, nggak boleh lecet, nggak boleh diganggu orang. Kenapa? Anak mahal. Sakit sedikit aja langsung masuk ke rumah sakit yang paling mahal. Kebetulan dia orang kaya. Begitu lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya bermain, dicabut Allah nyawa, meninggal. Gimana? Goyahkan? Kenapa? Karena dia begitu berharap, begitu bersandar dengan anak yang dia tunggu selama 15 tahun. Begitu anak itu lahir, harganya 1 miliar, harapan yang penuh, Allah ambil. Undangan sudah disebar, pesta sudah disiapkan, teratak sudah dipasang, tamu-tamu sudah datang semua, tuan kadi sudah datang, mempelai wanita sudah ada di tempat. Satu yang belum datang, siapa? Mempelai laki-laki. Masuk SMS, mohon maaf, pernikahan kita batal. Nampaknya belum cocok sama tetangga. Kira-kira gimana?
Oh iya, pengantinnya stres, bisa gantung diri. Kenapa? Harapan dia, sandaran dia adalah menikah, dan dia sudah berharap betul menikah sama laki-laki. Tapi begitu itu gagal. Jadi rasa khawatir, rasa takut itu muncul kalau kita memiliki gantungan, sandaran, harapan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ancam dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa nisa'ukum wa azwajukum wa ashirakukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatawalla." Katakan jikalau ayat-ayat kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, harta yang kalian usahakan dengan tangan-tangan kalian, perdagangan-perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, bisnis-bisnis kalian, rumah-rumah yang begitu indah yang kalian tempati, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah azab, tunggulah bencana, tunggulah musibah akan datang kepada kalian. Jadi kecintaan kita kepada dunia ini justru akan mendatangkan musibah, yang musibah itu sesuai dengan apa yang kita cintai. Maryam mencintai keperawanannya, sehingga apa? Sehingga di antara lingkungannya itu jarang ada yang perawan, karena pada waktu itu sedang fitnah pergaulan bebas. Maryam mengurung dirinya di mihrab untuk menjaga keperawanan. Justru Allah uji dari apa yang dia cintai. Tiba-tiba dia hamil. Orang sekitarnya, kampungnya mengatakan Maryam berzina, sok suci. Selama ini dia dikenal orang yang menjaga kesucian. Ternyata rupanya dia sudah hamil, belum ada suaminya. Jangan pula di sini nanti ada yang hamil duluan, oh Maryam. Kalau itu betul-betul itu. Ini dia karena cinta kepada kesuciannya, Allah uji lewat kesuciannya, dituduh berzina. Apa yang menyebabkan dia kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengakui bahwa dia adalah orang yang salah. Dia orang yang terlalu cinta kepada diri. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemukjizatan bayi yang baru dilahirkan berbicara dan kemudian mengatakan bahwa ibuku bukanlah pezina. Yang kemudian mengklarifikasi kepada masyarakat yang ada sekitar. Bayangkan bayi baru lahir bisa ngomong, masyarakat kemudian akhirnya mengakui bahwa dia bukanlah anak hasil zina. Dan itu cuma ada di kisah Maryam. Jangan pula nanti di sini ada orang lahir tidak ada bapaknya. Inilah Ustaz Maryam di zaman sekarang. Itu sudah dicari ada bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu mencintai anaknya yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Dia sudah lama gak dapat anak. Akhirnya kemudian lahirlah anak itu, namanya Ismail. Cintanya luar biasa kepada Ismail, sayangnya luar biasa kepada Ismail. Maka Allah uji agar Nabi Ibrahim tidak terlalu mencintai, tidak terlalu bersandar, tidak terlalu berharap kepada anaknya dengan cara sembelihlah Ismail. Apa yang disembelih? Yang disembelih adalah harapan gantungan cinta kepada Ismail agar cintanya hanya kepada Allah. Jadi kalau datang ujian-ujian kepada kita dalam bentuk apa yang kita cintai, itu bagian daripada cara Allah untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salimullah. Walau biasa, dan kita tidak sedih. Apa itu sedih? Sesuatu yang sudah lewat. Karena rasa kesedihan itu muncul ketika kita masih juga berharap kepada benda-benda yang ada sekitar. Yang kedua adalah shahihul ibadah,
Yang menyebabkan umat Islam ini bangkit kembali jaya adalah ketika umat Islam sudah kembali kepada Allah, menyembah Allah dengan ibadah yang sahih. Ibadah yang sahih itu dua syaratnya, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ikhlas tapi nggak sesuai dengan sunnah bukan ibadah yang sahih. Sesuai dengan sunnah tapi nggak ikhlas juga bukan ibadah yang sahih. Ustaz, tadi pagi saya sholat subuh Ustaz 4 rakaat. Ikhlas saya Ustaz. Pokoknya saya ikhlas. Masa sholat zuhur yang lagi capek-capeknya 4 rakaat. Asar baru pulang kerja 4 rakaat. Isya yang udah ngantuk-ngantuknya 4 rakaat. Masa subuh lagi seger-seger 2, rasa-rasanya nggak masuk akal. Utamanya 2 lagi. Ikhlasnya udah betul, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Atau sesuai dengan sunnah, masya Allah, sholat di masjid tepat waktu, sebelum muazin azan dia sudah duduk, sholatnya luar biasa, ya Allah. Begitu sujud, tengok sebelah, awak lebih tinggi pangkatnya, sujudnya harus agak lama. Jadi sujud lomba-lombaan sama sebelah siapa yang paling lama. Supaya apa? Supaya dilihat orang dia adalah orang yang paling khusyuk sholat. Bahkan ada yang takbirnya pakai tenaga dalam. Allah. Supaya apa? Supaya keren. Padahal kalau di rumah, ya, asal wirid, hati-hati wirid. Ada orang wirid tujuannya memang sekedar untuk pamer-pameran. Kebetulan baru dikasih cincin emas sama suaminya. Bagaimana lu kabarnya semalam itu? Tangannya datang sebelahnya. Lebih banyak lagi dikasih cincin sama suaminya. Dua-dua. Iya, yang di sana. Keikhlasan itu akan memunculkan ketenangan dalam batin ketika kita beribadah. Dan riya itu akan memunculkan kegelisahan dalam batin ketika kita beribadah. Orang yang riya, dia sibuk mengurusi penampilan dirinya, tapi tidak sibuk mengurusi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kedudukan di hadapan Allah. Dia sibuk bagaimana kedudukan di hadapan manusia itu kelihatan bagus, tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana kedudukan di hadapan Allah kelihatan bagus. Mau datang kemari Ustaz Abdul Somad beserta Gubernur Sumatera Utara datang ke pengajian kita ini. Ibu-ibu, siapa yang mau marhaban? Oh, saya sudah latihan. Kebetulan sebulan lagi mau dibuat acara. Yang latihan marhaban, oke. Yang baca Quran, saya sudah baca Quran. Mulai dari hari ini sampai sebulan depan jangan makan gorengan, supaya suaranya bagus. Baju sudah dibeli, baju seragam, pokoknya lengkap. Ya, semua sudah disiapkan. Menjelang hari H, datanglah Ustaz Puas tadi, datanglah Gubernur Sumatera Utara, datanglah semua orang-orang hebat di tempat ini. Kemudian yang marhaban sudah siap dengan baju, dengan suara yang sudah disiapkan, yang kori juga sudah. Tiba-tiba dari protokoler Gubernur mengatakan, mohon maaf, marhaban sudah kita siapkan dari pihak gubernuran. Jadi marhaban dari sini tidak usah dipakai dulu. Mana Bu? Merepet nggak kira-kira? Udah nahan makan gorengan, ya? Udah pakai baju bagus baru di tempat,
Tiba-tiba katanya sudah ada marhaban dari gubernur. Itu kalau kita ngurusin diri kita, ingin dilihat orang-orang lain, maka timbul kegelisahan. Tapi kalau kita mengurus diri kita, kedudukan kita di hadapan Allah, alhamdulillah, udah ada gantinya. Makanya kesedihan itu muncul, ya. Sahih ibadah itu muncul karena keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ketika malaikat Jibril bertanya tentang ihsan, tentang ibadah yang paling tertinggi di hadapan Allah, apa itu? Anta billahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ibadah yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah adalah ketika kita menyembah Allah, ketika kita berbuat baik, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak sanggup, maka dia meyakini Allah melihat apa yang dia lakukan. Kita itu kalau baca Quran, kalau seolah-olah kita dilihat Allah atau kita meyakini bahwa Allah melihat kita, itu beda. Kalau kita infak, dengan kita berinfak itu bahwa Allah melihat infak kita, itu isinya beda. Kenapa uang atau kotak infak itu kebanyakan 2.000? Banyak mobil. Coba tes. Makanya dibuat transfer supaya malu dia kalau 2.000 apa? Dia akan dibuat transfer. Makanya uang yang banyak masuk surga nanti uang 2.000. Karena adanya di masjid-masjid. Ada pula orang lagi khutbah Jumat, hantu-hantunya lewat di depan kota infak. Kawan sudah gini, oil gini, itu dia diambilnya di kantong sambil matanya orang dimasukkan. Begitu selesai Jumat, kekedai dia, oh rokok sebungkus. Begitu dirokoknya kantongnya 2.000. Rupanya yang masuk kota infak uang 100. Sial. Sial katanya. Karena maunya tadi uang 2.000 dimasukkannya, masuk 100.000, sial kali masukkan pula 100.000. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, khuliqal insan halu'a. Manusia itu diciptakan punya dua sifat. Ijal masuk syarru jazua. Manusia itu kalau dikasih musibah tergoncang jiwanya. Wa ijal masuk khair manu'an. Kalau dikasih harta benda, dikasih rezeki, manusia itu pelitnya luar biasa. Apa yang membuat kita pelit? Apa yang membuat kita memasukkan uang-uang sisa ke dalam kotak infak? Adalah ketika kita melakukannya tidak dilihat oleh Allah, tidak merasakan dilihat oleh Allah. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu masukkan 2.000 perempuan yang apa? 2.000 kok masukkan? Malu. Kita ditengok mertua kita aja malu infak 2.000. Ini Allah yang melihat kita, yang bisa mengetahui apa yang tersembunyi. Lima fis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi, apa yang ada di dalam jiwa kita, dalam hati kita, relung hati kita paling dalam. Apa enggak malu kita masukkan uang ke kotak infak 2.000? Bu, banyak bayaran untuk kita. Yang terakhir sebagai penutup adalah salimul akidah sahihul ibadah matinul khuluq, akhlak yang mulia. Ini sangat penting sekali. Puncak daripada akidah, puncak dari ibadah yang kita lakukan selama ini, hasilnya adalah akhlak. Makanya tidak ada timbangan yang paling berat nanti ketika di padang mahsyar, ketika di mizan, ketika di waktu manusia akan ditimbang amalan baik buruknya. Timbangan yang paling berat adalah akhlak. Ada orang ibadah sudah ribuan tahun, ibadah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan satu akhlaknya kepada manusia, maka ibadah yang ribuan tahun akan dikalahkan dengan ibadah
dengan akhlak kepada manusia. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kalau kalian keluar rumah memenuhi hajat saudara kalian, kebutuhan saudara kalian, lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Padahal iktikaf di masjid Rasulullah itu luar biasa pahalanya. Tapi lebih tinggi pahalanya orang keluar rumah memenuhi hajat saudaranya, membantu saudaranya, daripada iktikaf di masjid Rasulullah SAW selama 1 bulan. Makanya nanti yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga adalah mereka yang paling mulia. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian wahai suami adalah yang paling baik dengan istri. Aku adalah orang yang paling baik kepada istri. Makanya kalau mau lihat bapak-bapak yang paling bagus di sisi Allah, yang paling baik agamanya, gampang. Bagaimana sikapnya sama istri. Kalau dia lemah lembut sama istrinya, sayang sama istrinya, perhatian sama istrinya, tanggung jawab sama istrinya, dia adalah laki-laki terbaik menurut Rasulullah SAW. Mau sholat dicium kening istri. Rasulullah kan kebiasaan kalau mau sholat mencium kening istri. Rasulullah kalau kebiasaan mau sholat itu dia cium kening istri. Maka kalau kita ingin seperti Rasulullah ketika mau berangkat sholat, cium kening istri. Ustaz, apa yang dicium tepuk tangan? Makin tua makin mesra. Makin tua makin mesra. Itulah Rasulullah. Ketika sahabat melakukan survei di rumah istri-istri Rasulullah, sahabat ingin tahu bagaimana sih sikap istri-istri Rasulullah terhadap Rasulullah. Survei. Pertanyaannya sama pertanyaan. Bagaimana menurut ibunda Rasulullah SAW selama di rumah, akhlaknya bagaimana? Jawabannya semua sama. Apa jawabannya? Semua kebersamaanku bersama Rasulullah mengagumkan. Semua kebersamaanku bersama Rasulullah bersama suamiku mengagumkan. Nah, kira-kira kalau disuruh ke istri kita, bagaimana selama kau bersama suami? Jijik kalau nyesel kita sama dia. Bisa nggak keluar dari mulut istri kita? Semua kebersamaan bersama suamiku mengagumkan. Bisa nggak keluar? Karena akhlak yang mulia itu adalah sesuatu yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala kagum, para malaikat kagum. Saking kagumnya Allah, saking kagumnya malaikat sampai Allah kirim salam kepada orang yang berakhlak mulia. Suatu saat datang tamu dari Rasulullah SAW. Tamu ini kelaparan. Rasulullah SAW mengecek di rumahnya, wah istriku ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah, malam ini tidak ada makanan. Diumumkan di hadapan sahabat, wahai sahabatku, siapa yang hari ini mau menjamu tamuku? Maka para sahabat pada waktu itu berebutan 7 tangan. Tapi Rasul pilih siapa yang coba 7 tangan? Saya ya Rasulullah. Baik, sekarang kamu yang jamu. Jadi sahabat yang 7 tangan itu rupanya sahabat yang paling miskin. Kenapa dia 7 tangan? Dia kepingin menjamu tamunya Rasulullah. Begitu dibawa ke rumah, dia tanya sama istrinya, wahai istriku, ada makanan ini? Gak ada bang, kecuali bubur anak kita. Udah, sekarang kau tidurkan anak kita, ya, kemudian biarkan dia tidur, kau usah kasih makan. Buburnya kita kasih sama tamu kita. Ditidurkan di anak. Akhirnya tidur anak. Buburnya kemudian dibawa sama tamu. Dibilang sama suaminya, "Dik, buburnya kan cuma 1 mangkok. Kalau kamu makan, abang gak makan, dia segan. Nanti waktu kau kasih dia makanan bubur ini, nanti ketika giliran kau kasih aku mangkok kosong, kau matikan lampu."
supaya tamu kita nggak segan nanti aku pura-pura makan di depan dia. Udah dikasih bubur sama tamu tadi, kemudian begitu istrinya bawa mangkok yang kedua, lampunya dimatikan. Suaminya apa? Tamunya, tuh kok mati lampu? Iya ini kurang minyak. Begitu sudah makan si tamunya, si yang punya rumah pura-pura punya. Gimana, enak? Oh enak banget. Nggak nampak bahwa isinya nggak ada. Selesai, kemudian tamunya diantar pulang. So, kamu sudah kenyang, alhamdulillah sudah kenyang, terima kasih. Besoknya sholat subuh, si sahabat ini dijumpai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meneteskan air mata menatap sahabat tadi. Apa kata Rasulullah? Allah bangga dengan perbuatan. Allah bangga dengan perbuatan. Padahal tidak ada yang tahu apa yang dilakukan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kirim salam denganmu dan Allah bangga dengan perbuatanmu karena engkau memberikan tamu makanan sementara kalian satu keluarga selama. Kira-kira bisa kan? Ada dalam diri kita. Karena kalau bisa kita kenyang, tetangga kelaparan bolos. Yang penting aku kenyang. Tetangga aku nggak apa. Akhlak yang mulia itu, Masya Allah, itu akan muncul dari akidah yang kokoh, ibadah yang baik, ibadah yang ikhlas, maka hadiahnya adalah akhlak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 3 hal ini kepada kita semua. Amin ya Allah. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan Islam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan cahaya dalam Islam, khususnya di daerah kita. Saya tutup dengan sebuah cerita saya. Saya punya tetangga non Muslim. Ya. Dia memelihara anjing. Saking palaknya masyarakat situ, anjingnya diracun, mati tuan. Kebetulan saya baru pindah, tetangga saya non Muslim ini anjingnya tetap dibiarkan berkeliaran. Dibilang Ustaz nanti anjing-anjing itu datang ke halaman Ustaz. Bilang aja Ustaz, kurung anjing. Tapi saya tidak menyuruh si opung itu mengurung anjing. Saya biarkan dia anjingnya berkeliaran. Apa yang saya lakukan? Kalau anaknya sakit, saya antar ke rumah sakit. Kalau saya kurang ceramah, saya bawakan makanan, saya kasih ke rumah. Kalau saya Idul Kurban, ada hewan kurban, saya kasih hewan kurban sama beliau. Setiap hari saya berbuat baik pada beliau, tersenyum pada beliau. Beliau lagi nyapu, saya sapa. Oh, permisi Bu. Oh iya Pak Ustaz. Lama-lama anjingnya dikurung dia sendiri. Tahu nggak kenapa dikurung? Karena dia segan. Setelah itu dia bilang, Pak Ustaz, ini ada rambutan saya, ada mangga saya, ada tebu saya Ustaz. Kalau mau Ustaz ambil aja Ustaz. Selama ini dikenal orang yang paling pelit. Tapi begitu dengan kita suruh ambil semua. Ketika saya pindah rumah, saya bilang pun saya mau pindah. Dia nangisnya luar biasa sedih. Apa dia bilang? Ini ungkapannya yang akhirnya membuat hati saya itu tersentuh. Ustaz, berapa kali saya punya tetangga orang Islam, gak ada yang baik. Rupanya ada juga orang Islam yang baik. Orang Islam yang mau menghargai orang. Orang Islam yang mau berbisnis. Saya kira semua orang Islam jahat. Ini kalimat saya bilang, justru dalam Islam kita disuruh berbuat baik, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan pun kita disuruh berbuat baik. Umat Islam nggak boleh buang air kecil di lubang-lubang karena di dalamnya ada semut, apalagi sama manusia pun. Jadi kalimat itu membuat terharu. Ternyata gambaran umat Islam di hadapan si opung tadi itu adalah jahat. Kenapa? Anjingnya diracun, dia dimarah-marahin, diomelin, disuruh ngurung anjingnya. Kemudian dia dimusuhi karena dia non-Muslim. Padahal ketika dia berakhlak mulia, justru dia melihat Islam dari perilaku. Orang non-Muslim gak bisa melihat Islam dari Quran, gak bisa melihat Islam dari hadis,
nggak bisa melihat Islam dari ajaran-ajaran Islam, nggak bisa. Orang-orang non-Muslim itu melihat Islam dari tingkah laku umat Islam. Itulah wujud daripada Islam yang mereka. Kalau mereka melihat akhlak umat Islam itu bagus, oh, agama Islam memang agama yang paling benar. Kenapa rupanya? Tetangga saya itu baik. Tapi kalau dia melihat akhlak umat Islam buruk,